Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, dan sore mahasiswa semua. Ketemu lagi di mata kuliah analisis dan interpretasi peta. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis dan interpretasi peta untuk khususnya mengetahui kondisi fisik wilayah. Ya, jadi sebagai subahasan ada contoh ya untuk interpretasi peta untuk kondisi fisik wilayah dirinci nanti ada terkait dengan kondisi litosfer, atmosfer, hidrosfer maupun biosfer. Nah, sebagai awalan di sini ya, interpreting the natural environment, bagaimana kita melakukan interpretasi lingkungan alamiah ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk melakukan interpretasi lingkungan alami itu tidak mudah, karena fenomena alam itu dinamis ya sifatnya. Kemudian dijelaskan bahwa perolehan informasi terkait dengan fenomena geosfer itu bisa kita peroleh melalui peta menggunakan pendekatan-pendekatan geografi. Dijelaskan pula bahwa lingkungan alam itu merupakan satu kesatuan yang sifatnya dia kompleks dan juga saling berkaitan sehingga menjadi satu objek atau satu entitas tunggal. Nah, tugas kita sebagai geograf itu melakukan interpretasi ya untuk bisa menganalisis hubungan antara fenomena geosfer tersebut. Kemudian antara kondisi cultural, kondisi sosial budaya dengan kondisi alam itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ada aktivitas kultural manusia yang mempengaruhi kenampakan alami. Misalnya aktivitas manusia dalam bercocok tanam, maka akan mempengaruhi kenampakan alami ya menjadi misalnya dari yang awalnya itu hanya lahan terbuka, kemudian menjadi lahan pertanian. Kemudian ada juga kondisi alam yang mempengaruhi kenampakan kultural akibat budaya. Nah, ini misalnya kondisi alam area pantai ya, maka kemudian dia akan mempengaruhi mata pencarian orang-orang yang tinggal di sana, bisa menjadi nelayan, kemudian ada yang membuat tambak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aktivitas kultural manusia akan berpengaruh terhadap kondisi budaya manusia. Kemudian apa saja fenomena geosfer yang bisa kita lihat, bisa kita interpretasi melalui peta? Ya, jadi ada litosfer, atmosfer, hidrosfer maupun biosfer ya. Setidaknya 5 aspek itu bisa kita interpretasi melalui peta. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tentang litosfer. Jadi bentuk lahan itu merupakan bagian permukaan bumi yang digunakan sebagai dasar dalam kita melakukan interpretasi. Kemudian hasil bentukan yang berada pada masa sekarang itu sebenarnya bisa memberikan gambaran tentang kejadian masa lampau. Ya, jadi kalau kalian masih ingat ya, the present is the key to the past. Jadi kalau kita lihat suatu bentukan di masa sekarang, itu sebenarnya bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kejadian masa lampau. Nah, proses pemahaman bentuk lahan yang terjadi saat ini atau yang ada saat ini itu kemudian perlu didukung oleh pemahaman tentang struktur geologi. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan kondisi litosfer satu wilayah. Ya, ada terkait dengan land surface. Jadi tadi menjelaskan yang sudah sebelumnya saya singgung ya terkait dengan aktivitas manusia itu bisa mempengaruhi perubahan bentuk di permukaan tanah. Ya, contohnya di sini adalah
perubahan permukaan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas pertanian. Kemudian ada juga perubahan permukaan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Ya, sehingga di situ dari aktivitas manusia tersebut bisa mengubah kondisi permukaan tanah. Nah, kalau kondisi tadi, ya, satu depresi tadi ditampilkan dalam peta, maka kemudian dibuat, kita bisa melihat satu bentukan itu melalui garis konturnya. Di mana kalau suatu depresi itu dinyatakan dengan garis kontur yang angkanya semakin rendah dan juga ada bergerigi. Ya, contohnya ini satu bentukan ya berupa cekungan. Nah, sehingga ketika ditampilkan dalam peta, maka contohnya seperti ini tadi ya. Jadi hasil bentukan kalau ini diakibatkan oleh adanya meteor. Kemudian terkait dengan kondisi atmosfer. Ya, jadi fenomena atmosfer yang bisa kita interpretasi melalui peta, yang pertama terkait dengan cuaca. Ya, jadi pola cuaca itu bisa kita lihat berdasarkan sebaran spasialnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian juga terkait dengan iklim, di mana iklim ini tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek cuaca ya, seperti curah hujan, kemudian suhu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi topografi satu wilayah. Ya, jadi ada juga klasifikasi iklim yang memasukkan ketinggian atau kondisi topografi pada pengelompokan iklimnya. Nah, di sini adalah contoh ya bagaimana peta itu memberikan gambaran terkait dengan kondisi atmosfer satu wilayah. Nah, kalau di sini kita lihat adalah peta yang memberikan informasi terkait dengan angin ya. Jadi kecepatan dan juga arah angin. Awalnya dari mana, kemudian menuju ke mana. Kemudian ada contoh lagi terkait dengan presipitasi atau curah hujan. Nah, jadi pola presipitasi itu diketahui dari peta iklim. Kemudian kita bisa melihat adanya pergerakan udara dari barat menuju ke arah pegunungan. Kemudian bergerak ke timur lalu mengalami pemanasan. Nah, kemudian dari peta kita bisa melihat area mana yang memiliki curah hujan tinggi maupun yang curah hujannya rendah. Serta kemudian bisa mengetahui area mana yang menjadi bayangan hujan. Selanjutnya adalah terkait dengan penyinaran matahari ya. Jadi intensitas penyinaran matahari berkaitan dengan lama penyinaran, sudut matahari maupun elevasi yang dibentuk. Nah, jadi di sini ya dari peta ini kita bisa melihat sebaran antara latitude ya, kondisi lintang dan juga ketinggiannya. Ya, jadi misalnya pada area latitude yang tinggi itu kondisi alamnya adalah berupa es dan juga salju, sedangkan untuk yang latitude rendah itu kondisi alamnya berupa hujan tropis. Lalu ada terkait dengan aspek hidrosfer atau perairan. Yang pertama kita dari peta kita bisa melihat pola aliran. Ya, jadi pola aliran itu bisa digambarkan pada peta sehingga kemudian kita memiliki gambaran tentang karakteristik hidrologi satu wilayah.
Dari peta kemudian kita bisa lihat pola aliran, termasuk juga adalah nanti kita bisa dapatkan tentang hierarki dari alirannya. Ya, terkait dengan hierarki ini kita sudah pernah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Kemudian terkait juga dengan tadi hidrosfer, maka kita perlu mengingat kembali terkait dengan tipe sungai, ya, di mana ada perennial stream dan juga intermittent stream. Di mana kalau sungai perennial itu kondisi airnya stabil, ya, sedangkan untuk yang aliran sungai intermittent itu dia sifatnya periodik, ya, artinya hanya ada pada musim penghujan. Ya, ini juga contoh yang lain ya terkait dengan bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran terkait dengan kondisi perairan pada suatu wilayah melalui peta. Sehingga dari sini kita bisa mengamati bahwa pola aliran satu wilayah ini itu lebih rapat pada misalnya kalau kita lihat secara distribusi spasialnya, ya, berarti kerapatan tinggi itu berada pada area di bagian timur, sedangkan yang pada bagian barat itu kerapatannya rendah. Misalnya seperti itu. Kita juga bisa dari pengamatan melalui peta, kemudian kita bisa mengetahui, ya, tentang dasnya, ya, batas das satu daerah. Kemudian kita juga bisa cek terkait dengan apakah pada satu area itu ada intervensi dari manusia. Ya, misalnya pada area ini, ya, pada lingkaran yang ini, ya, itu kalau kita lihat batasnya itu berbeda dengan pada bagian bawah ini. Ya, di mana satu objek hidrografi itu umumnya batasnya itu berbentuk halus. Kalau misalnya terjadi secara alami. Sedangkan kalau misalnya sudah ada intervensi manusia atau campur tangan manusia, modifikasi batas, maka batasnya itu menjadi lebih kaku. Seperti contoh yang di bagian bawah. Kondisi klimatologisnya juga berkaitan, ya, dimana kalau ada volume air danau maupun waduk yang sering berubah-ubah, maka itu mengindikasikan, ya, ada indikasi bahwa sudah ada intervensi dari manusia. Sedangkan kalau relatif tetap kondisi volume airnya, maka pada objek hidrografi tersebut itu masih bersifat alami. Selanjutnya terkait dengan interpretasi atau analisis juga kondisi biosfer satu wilayah. Di mana yang perlu kita pahami adalah bahwa karakteristik fisik satu wilayah itu bisa menyebabkan perbedaan, ya. Jadi kondisi fisik satu wilayah itu akan mempengaruhi kondisi juga flora dan fauna yang hidup pada area tersebut. Berkaitan dengan flora, kita pahami bahwa hubungan antara flora dan iklim itu sangat erat. Di mana dalam beberapa sistem klasifikasi, zona vegetasi itu dijadikan juga untuk bisa menentukan tipe iklimnya. Nah, kalau kita pahami kembali bahwa yang namanya
satu tumbuhan, satu tanaman untuk bisa hidup itu bergantung pada setidaknya faktor kondisi air, ya, ketersediaan air, dan juga dari suhu. Dari suhu ini juga kita bisa cek melalui posisi lintang bumi, di mana posisi ini itu juga bisa kita dapatkan melalui peta. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana sebaran satu flora. Kalau ini contohnya adalah gambut. Sebarannya di Indonesia. Nah, menurut penelitian bahwa sebaran tanah gambut itu dipengaruhi oleh adanya iklim, yaitu iklim yang basah. Kemudian dari segi topografinya, itu topografi yang datar dan juga cekung. Lalu gambut berada pada area pasang surut dan juga banyak rawa berlumpur, ya, jadi banyak lumpurnya. Kemudian ada banyak vegetasi, ya, sebagai bahan induknya, dan juga memerlukan waktu yang lama untuk pembentukannya. Sehingga ketika kita mendapatkan data pada peta tentang kondisi iklim, tentang kondisi topografi, area pasang surut, dan juga sebaran misalnya vegetasi hujan tropis gitu, maka kemudian kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira di mana gambut itu bisa tumbuh. Atau gambut itu di mana kira-kira bisa berada. Nah, ini juga contoh lagi ya bagaimana kita mengkaitkan kondisi, kalau ini kondisi lahan gambut dengan area hotspot, ya, atau area kebakaran. Tadi tentang flora, nah sekarang tentang fauna. Kalau fauna, kehidupan hewan ini akan berhubungan terhadap ketersediaan tumbuhan dan juga air. Sehingga ketika kita melakukan interpretasi fauna, itu kita merujuk sebenarnya pada interpretasi flora. Bedanya apa dengan interpretasi flora? Bedanya adalah terkait dengan mobilitas, ya, sehingga kalau yang fauna ini kan dia sifatnya dinamis, ya, bisa bergerak. Sehingga melakukan interpretasi fauna itu menjadi hal yang challenging atau menantang. Jadi persebaran populasi binatang itu termasuk hal yang sulit untuk diinterpretasi melalui peta. Sehingga kemudian kita dalam melakukan interpretasi sebaran fauna, kita melakukan pendekatan atau kita menggunakan pendekatan vegetasinya. Contohnya di sini, ya. Jadi Borneo orangutan distribusi orangutan. Nah, kita perlu pahami bahwa orangutan itu habitatnya atau tinggalnya itu berada pada hutan hujan tropis. Maka kemudian untuk bisa mengetahui sebaran orangutan, kita perlu melihat sebaran hutan hujan tropisnya dulu. Nah, dari situ kemudian itu menjadi indikasi, area tersebut menjadi indikasi bahwa di sanalah orangutan berada. Ya. Jadi, itu tadi materi kita untuk minggu ini. Ya, jadi, untuk materi kita untuk minggu ini itu
terkait dengan interpretasi peta untuk kondisi fisik wilayah. Ya, jadi ada beberapa contoh tadi tentang bagaimana kita melakukan interpretasi kondisi fisik satu wilayah menggunakan alatnya adalah peta. Tadi ada terkait dengan kondisi litosfer, kemudian kondisi atmosfer, hidrosfer maupun biosfer. Jadi cukup sekian materi untuk minggu ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.